sih, maksudnya kita udah support yang luar biasa untuk Lesti sendiri gitu kan. Kemarin lagi rame Lesti cabut laporan. Mungkin seperti apa tanggapan Kak Indra sendiri mungkin? Ya kalau memang mencabut laporan sih sebenarnya banyak teman-teman yang akhirnya juga ya termasuk saya cukup kecewa aja sih. Maksudnya kita udah support yang luar biasa untuk Lesti sendiri gitu kan. Kenapa begitu cepatnya untuk bisa mencabut laporan ini gitu? Ya karena banyak yang menyayangkan hal ini juga gitu. Ya tapi intinya itu kembali lagi kepada mereka kan. Itu udah keputusan mereka sendiri. Ya namun kan sebenarnya banyak yang tentunya di sini punya pendapat ya, riset sendiri bahwa ternyata kebanyakan pelaku KDRT itu kemungkinan bisa mengulanginya lagi gitu. Jadi ya kita prihatinnya adalah Dede yang udah digituin banget gitu kan, terus akhirnya udah gitu lapor ya, terus katanya sih emang bapaknya yang melaporkan kan gitu. Ya itu kan seorang bapak ngeliat anaknya digituin sama orang lain istilahnya gitu, yang udah diurusin sama anaknya ini ya, diurusin sama bapaknya sampai besar seperti sekarang ini gitu, terus kok malah setelah menikah dikasih orang lain istilahnya gitu, malah disiksa-siksa kayak begini gitu kan. Itu kan ya sebagai seorang bapak ya pastinya akan punya naluri untuk mungkin bisa melakukan sesuatu ya, salah satunya karena kalau KDRT ada undang-undangnya harus dilaporkan gitu. Nah pada saat dilaporkan ini ternyata malah setelah menjadi tersangka malah dicabut ya. Nah tapi ini dengar-dengar makanya sebenarnya nggak semudah itu juga ya, bila karena sudah menjadi tersangka saya dengar ini belum ada SP3-nya kan. Nah jadi ya memang ini sudah dicabut tapi butuh proses katanya gitu ya, butuh proses. Sempat komunikasi nggak sih Kak Indra dengan Dede Lesti sendiri? Awal waktu kejadian aku cuman hanya memberikan support aja ya, yaitu berupa Dede yang kuat ya, pokoknya aku tetap terus mendukung. Aku juga bikin dukungan lewat Instagram juga gitu. Terus aku juga tanya ke Bilar begitu kan. Ya belum ada jawaban ya, mungkin karena masih ada pada saat itu ya sedang kalut, sedang ada masalah ya. Mungkin juga pun untuk memberikan jawaban mungkin juga udah keburu sibuk dengan hal yang lain gitu. Ini kan banyak juga selebritis yang awalnya mendukung, tapi pada akhirnya ya 1-2 orang bakal private unfollow. Ya. Apakah Kak Indra salah satunya? Aku sih nggak dalam kapasitas yang seperti itu ya gitu. Nggak ada rasa kecewa tapi nggak perlu harus yang diperlihatkan seperti itu mungkin ya. Saya sih nggak se-ekstrim itulah ya. Masih pengen bersilaturahmi, masih pengen berteman. Tapi ya itu ini kan sebagai introspeksi diri aja gitu untuk mungkin Lesti dan juga Bilar mengenai apa yang mereka lakukan saat ini. Intinya adalah mereka ini udah bukan milik pribadi-pribadinya. Mereka ini adalah public figure yang menjadi panutan gitu. Karena menurut Komisi Perempuan pun juga melihat ini bahwa jadi presiden buruk untuk para korban-korban KDRT gitu ya. Ternyata sepertinya kalau dilihat ini kayaknya ini wajar ya. Hal ini tidak wajar, banyak yang menyayangkan hal ini gitu. Tapi sekali lagi kembali kepada mereka yang menjalani kehidupan ini, kita doain aja untuk mereka. Siapa tahu memang kita kan nggak pernah tahu ya, hati manusia hanya Tuhan juga yang bisa membolak-balikan hati orang. Mungkin memang bisa benar-benar Bilar itu berubah gitu kan, karena mereka ada perjanjian ya yang dan kemudian juga Lesti mau memaafkan gitu ya, walaupun mungkin ayahnya Lesti pada saat press conference kemarin itu wajahnya ya kita nggak pernah tahu ya, mungkin seperti ada rasa kecewa atau mungkin rasa kesal karena terlihat dari raut wajahnya gitu ya, memendam rasa apa gitu, nggak tahu sih gitu. Tapi ya mudah-mudahan ini bisa diterima ya oleh masing-masing keluarga, karena ya pro kontra ya ini adalah resiko dari kita sebagai public figure disorot ya. Udah tentunya di sini mereka harus
menerima konsekuensinya apapun yang mereka putuskan. Kak, tapi bicara soal kekecewaan seorang sahabat sendiri nih, banyak teman-teman artis kan kecewa dengan keputusan Lesti gitu. Tapi dirimu Kak lebih berpihak kemana sih Kak ketika Lesti mencabut laporan? Ya, aku berpihak kepada yang kecewa ya. Secara kecewanya dalam arti kata bahwa secara ini kayak semacam, kalau boleh dibilang kayak semacam anti klimaks jadinya gitu ya, karena melihat bahwa sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh keluarganya adalah hal yang tepat, melakukan sebuah KDRT, karena saya sama sekali tidak mentolerir yang namanya KDRT. Walaupun itu mungkin nanti akan dicabut karena ini delik aduan gitu kan ya, memang bisa dicabut, cuman ya mereka ini public figure, sekali lagi panutan gitu. Jadi kalau bisa dipikirkan berulang-ulang berkali-kali, jangan ego yang dikedepankan gitu, bahwa ya aku masih sayang sama Bilar misalnya begitu ya. Nah kalau gitu aku mau maafin dia dulu deh saat ini. Ya biarlah mungkin saat ini ya, kalau hemat aku nih proses itu biar berjalan dulu. Nanti mungkin kalau setelah itu nanti ada perdamaian di situ, boleh lah. Jadi nggak main cabut situ aja gitu sih. Ini menurut hemat saya ya. Tapi ini sekali lagi diserahkan kepada mereka, dan ya pro kontra itu pasti ada. Jadi silakan untuk kemudian dijalani. Tapi Kak, banyak juga netizen yang menuntut KPU untuk memblok atau memboikot dari keduanya. Ya inilah dia yang namanya konsekuensi ya. Awal dari dia Bilar yang memang adalah seorang pelaku yang memang sudah menjadi tersangka. Ya kalau sudah tersangka kan berarti buktinya udah ada, dan itu statusnya sudah naik ke penyidikan yang lebih dalam lagi gitu. Dan apalagi sudah tersangka dan seharusnya sudah ditahan selama 20 hari gitu ya. Sudah pastinya secara status ya memang dia adalah seorang pelaku KDRT, sehingga yang membuat peraturan dari KPI itu sendiri menyatakan bahwa mereka khususnya untuk Bilar itu tidak diperbolehkan untuk tampil di TV lagi gitu ya, berkarya lagi di TV gitu ya. Jadi supaya tidak menjadi panutan yang jadi presiden buruk gitu. Nah sedangkan Lesti ini mungkin banyak orang yang kecewa, dan akhirnya ada petisi ya untuk memboikot gitu loh, petisi supaya Lesti pun juga tidak layak tampil lagi gitu, karena memang mungkin malah jadi mensupport orang untuk bisa melakukan KDRT dan berpikir bahwa KDRT itu wajar dan kayak gitu-gitu. Mungkin ketakutan itu supaya jangan sampai nanti orang yang mungkin korban KDRT itu melihat bahwa oh boleh ya ternyata begini, boleh ya begitu ya, aku akan bersama-sama terus ya bersama dengan hubungan toksik ini dengan pasangan aku yang KDRT ini gitu. Itu ada pertimbangan seperti itu gitu, ketakutan itu, sehingga lebih baik mending udah deh jangan ada mereka berdua ini di TV gitu, karena ini sebagai sanksi sosial mungkin ya.